Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang resiko gagal bayar pinjol lagi ya teman-teman, termasuk pinjol legal ataupun ilegal. Nah, banyak pertanyaan yang menanyakan tentang sampai kapan sih DC pinjol atau teror pinjol ini terus menghubungi kontak kita dan terus menghubungi telepon kita. Sampai kapan dia akan menagih terus-terusan ya. Nah, oke, sebenarnya simple. Ketika kalian sudah bayar dan melunasi, maka dia akan berhenti. Tapi kan yang bertanya ini kebanyakan adalah orang-orang yang memang masih belum tahu dan masih nggak tahu kapan dia akan bisa bayar. Makanya dia penasaran nih, kira-kira kapan sih DC pinjol ini akan berhenti untuk meneror kita? Sebenarnya gini ya teman-teman ya, jadi kalau dipikir-pikir itu berbeda-beda tiap aplikasi pinjaman online. Bahkan di aplikasi pinjaman online yang sama pun ini banyak juga yang berbeda teman-teman ya. Jadi tergantung DC-nya. Ketika kalian sudah masuk ke pihak ketiga untuk proses penagihan, itu artinya kan kalian sudah telat lebih dari 1 bulan. Yang mana biasanya kalian akan ditagih terus-terusan, itu tergantung dari DC dan prioritas DC tersebut. Karena jujur aja yang megang kalian, yang megang data kalian atau yang ditugasi untuk menagih ke kalian, itu kan ada koordinatornya. Dan juga bukan cuman kalian saja, tapi ada banyak orang-orang yang galbay. Bahkan mungkin bisa mencapai ribuan ya. Jadi teman-teman gak usah merasa sedih sendiri karena banyak di luar sana. Yang penting teman-teman kuatkan mental aja ditagihin. Dan satu hal lagi yang mungkin paling penting teman-teman ya, ketika kita gagal bayar pinjaman online seperti ini, jangan terlalu menanggapin semua kontak-kontak yang menghubungi kalian. Sebagai contoh, misal teman-teman dihubungi oleh DC pinjol A, teman-teman terus-terusan tuh intens balesin, terus besok curhat, balesin terus. Nah ini akan membuat teman-teman tetap akan berada di jalur prioritas penagihan pinjol. Kenapa? Karena teman-teman dinilai kooperatif dan orang kooperatif dinilai lebih besar kemungkinan untuk bisa ditarget dan akan melunasi hutangnya dalam waktu dekat. Nah ini artinya bahwa ketika teman-teman mulai responsif, mulai sering membales, ya itu memang baik sebenarnya karena menghargai DC tersebut. Tapi ya kalian nggak bisa berharap bahwa kalian akan berhenti dihubungi. Kenapa? Ya kalian masih masuk dalam tahap prioritas mereka. Tapi ya dari beberapa pengalaman yang saya dapatkan ketika sering membuat konten seperti ini, ketika mendapat curhatan dari teman-teman yang gagal bayar, itu rata-rata memang tidak terus-terusan kok. Sebagai contoh mungkin soal di Ada Kami. Nah ada juga yang curhat nih, di Ada Kami 1 bulan pertama itu gencar banget, terus tiba-tiba nggak ada, sepi selama 2 minggu, tiba-tiba selama 1 bulan ini lagi gencar lagi, habis itu tiba-tiba kayak sepi menghilang, di bulan ke-7 ada lagi. Nah ini beragam ya, jadi kita tidak bisa memberikan patokan-patokan tertentu bahwa kapan sih dia akan berhenti. Intinya kalian batasi aja lah kontak dengan DC pinjol ini. Biar apa? Tujuannya simpel, tujuannya cuma satu, biar kalian nggak dianggap nasabah dengan prioritas pertama yang akan ditagih atau memiliki prospek bakal membayar secara tepat waktu teman-teman ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman, singkat aja, semoga video ini bisa memberikan kalian gambaran dan manfaat dan sedikit jawaban lah tentang penasaran kalian kapan sih kira-kira dan sebenarnya DC itu bakal pergi nih, DC itu bakal gak ganggu-ganggu kalian lagi. Ya itu teman-teman ya, jadi nggak bisa dipastikan, tapi ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk bisa mempercepat agar hal tersebut cepat terjadi, yaitu tidak begitu menanggapi DC-DC yang menghubungi kalian. Apakah ini akan termasuk kalian dikira kabur dan kalian akan membawa kabur perusahaan? Enggak, hak kalian untuk membalas dan hak kalian juga untuk tidak mengangkat telepon dari mereka. Itu adalah telepon kalian. Toh kalau kalian lagi sibuk, kalian lagi males, ya kalian nggak mau angkat, ya itu adalah hak kalian. Bukan berarti kalian kabur. Jadi biasanya mereka akan memberikan sedikit ancaman nih. Kalau misalnya tidak merespon akan dianggap melarikan diri, penggelapan dana, bawa kabur uang perusahaan dan lain sebagainya. Itu hal yang biasa, itu format dan template aja. Jadi teman-teman tidak perlu takut dan teman-teman tetap aja kuatkan mental, fokus aja pada apa yang ada di depan teman-teman. Fokus aja untuk mencari uang tambahan, fokus aja untuk mendapatkan banyak rezeki agar teman-teman bisa terbebas dari jeratan hutang pinjaman online seperti ini. Amin amin ya robbal alamin. Semoga Allah memudahkan teman-teman semua untuk terlepas dari jeratan pinjaman online dan bisa segera mendapatkan banyak rezeki untuk menutup semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Ya teman-teman ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.